Oke, jika kalian masih ingat nih dengan manga One Piece chapter 968 yang lalu itu, tepatnya ketika Roger berpetualang ke Pulau Viceman Island, ia dan Oden itu mendengar ocehan dari para monster laut, yang dimana inti dari pembicaraan dari para monster laut itu adalah mengenai dua penguasa atau raja mereka yang akan segera terlahir 10-15 tahun lagi katanya. Sampai saat ini, salah satu dari dua penguasa itu sudah dipastikan jika itu adalah Putri Shirahoshi, yang mana selain sudah dipastikan sebagai salah satu dari dua penguasa di masa depan nanti, Shirahoshi ini juga sudah dipastikan jika dia adalah salah satu dari 3 senjata kuno Poseidon. Nah, yang menjadi pertanyaan terbesarnya saat ini adalah siapakah satu lagi orang dalam ramalan yang dikatakan sebagai penguasa oleh para monster laut itu? The next Joy Boy alias Monkey D. Luffy bakal senjok kita kah? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai pertemuan dua raja dunia One Piece yang sudah diramalkan sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa saja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka akan spoiler, bisa tutup video ini dan cari video kami yang lainnya, oke? Goldie Roger bisa dibilang orang yang sudah membawa era bajak laut menjadi sebesar sekarang ini. Roger juga memegang peranan penting di alur cerita One Piece itu sendiri, bahkan sampai di akhir hayatnya. Kematian Roger sekaligus menandai era bajak laut yang baru ini dimulai karena pidatonya mengenai semua harta dan juga One Piece di detik-detik sebelum eksekusinya itulah yang membuat orang berbondong-bondong nih mengarungi lautan untuk menjadi seorang bajak laut. Demi satu tujuan yang sama, harta Roger alias One Piece itu sendiri. Oke, kembali ke manga One Piece nih, chapter 968 tadi, di mana Roger dan Oden mendengar percakapan dari para monster laut yang mengatakan mengenai pertemuan dari dua raja yang akan terjadi sekitar 25 tahun mendatang. Dan seperti itulah sudah dijelaskan pula di awal tadi, selalu sosok yang dikatakan sebagai raja di sini sudah dipastikan nih jika dia adalah Putri Shirahoshi alias senjata kuno Poseidon. Yang mana bagi para monster laut itu Poseidonlah salah satunya orang yang dapat memberikan mereka perintah secara langsung. Sedangkan untuk seorang raja yang satunya kemungkinan besar ini merujuk kepada orang yang akan membawa fajar alias kedamaian untuk dunia sendiri. Nah, melalui percakapan yang didengarnya dari para monster laut itu tadi, Roger kemudian menyimpulkan jika di masa depan akan terlahir seseorang yang akan bisa mewarisi tekadnya sendiri. Roger semakin yakin dan percaya dengan hal itu nih setelah ia dengan secara langsung memastikan dengan meyakinkan kepada para Madam Shirley sendiri mengenai kapan kelahiran dari senjata kuno Poseidon. Nah, mengetahui jika tekad dan kejuangan akan kembali dilanjutkan oleh orang-orang lain, dan di saat yang sama pula usia Roger saat itu juga sudah tidak lama lagi karena penyakit yang dimilikinya itu. Ini membuat Roger pada akhirnya memutuskan nih untuk berhenti sebagai bajak laut dan memulai rencana besarnya yang lain. Ya, seperti yang kita tahu pula nih, setelah berhenti dari dunia perbajak lautan, Roger itu kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Rogue. Yang mana nantinya Roger dan Rogue ini akan memiliki seorang anak yang akan terkenal dan diberi nama sebagai Podcast The Ace. Inilah yang admin katakan sebagai rencana besar Roger yang lain tadi. Mana tujuan dari Roger menikah kemudian memiliki keturunan ini karena Roger memiliki harapan jika anaknya lah yang nantinya akan mewarisi dan meneruskan tekadnya itu. Namun di saat bersamaan nih, istrinya itu tengah mengandung anaknya dan usia yang tersisa dari dirinya itu kurang lebih hanya tinggal 1 tahun lagi. Sepertinya Roger terpikirkan sebuah rencana lain yang mana memiliki persentase keberhasilan lebih besar daripada hanya mengandalkan anaknya seorang saja. Dan ya, rencana itu adalah dengan sukarela menyerahkan diri ke pemerintahan dunia. Tentu di sini Roger bukan orang sebodoh itu nih yang mau menyerahkan diri kepada pemerintahan dunia tanpa adanya alasan yang besar di balik semua itu. Semua sudah dipikirkan jauh-jauh sebelumnya oleh Roger sendiri. Dia tahu jika berita mengenai penangkapan dan juga eksekusinya nanti akan menjadi berita utama di seluruh dunia sendiri, dan memang itulah yang ingin dimanfaatkan oleh Goldie Roger. Dengan memanfaatkan momentum seperti itu tadi, detik-detik sebelum dieksekusinya Roger, dengan lantang dia berkata kepada dunia seperti ini, "Jika kau menginginkan harta karunku, ambillah, carilah semua itu. Aku meninggalkannya semua harta karunku di suatu tempat tersebut." Nah, semua usaha Roger selama ini dipertaruhkan di satu kalimat singkat sebelum kematiannya itu, dengan harapan dunia akan gempar nih dan orang-orang akan tertarik dan mulai mencari harta seperti apa yang dikatakan oleh Roger itu dengan berpetualang dan mengelilingi dunia sendiri.
Dan seperti yang kita tahu pula nih, apa yang diharapkan oleh Roger itu akhirnya menjadi kenyataan, dimana setelah berita mengenai kata-kata Roger itu tersebar, orang kemudian berbondong-bondong menjadi bajak laut dan berpetualang mengarungi lautan. Sehingga dengan ini pula lah seorang dalam ramalan di mana 25 tahun lagi akan bertemu dengan senjata kuno Poseidon alias sang penguasa lautan itu Putri Shirahoshi. Ini akan terlahir nih di era bajak laut yang diciptakan oleh Roger sendiri, yang mana ini artinya nanti jika ia serta merta akan mewarisi tekad milik Roger itu sendiri. Nah, sosok raja yang dalam ramalan sekaligus juga sosok yang dicari Roger itu untuk dapat mewarisi tekad miliknya itu tidak lain dan tidak bukan, kemungkinan terbesarnya adalah bakal senjo kita Monkey D. Luffy. Nah, hal ini diperkuat nih dengan Luffy yang sudah menjalin hubungan dengan senjata kuno Poseidon alias Putri Shirahoshi di Advancement Island yang lalu itu. Setelah Luffy dan juga Shirahoshi melakukan kontak nih, tepatnya saat kepulangan bajak laut topi jerami menuju dunia baru dan disambut dengan baik oleh para paus ini. Bahkan mereka semua tampak cukup gembira. Yang mana ini semakin memperkuat kemungkinan nih jika Luffy bakal senjo kita lah satu raja yang lainnya di dalam ramalan itu. Jadi dua raja atau dua penguasa yang dimaksud dalam ramalan itu adalah Putri Shirahoshi yang sudah pasti dan juga Monkey D. Luffy sebagai kandidat terkuatnya sendiri. Semua pengorbanan besar dari Goldie Roger yang bahkan harus dibayar mahal dengan nyawanya sendiri dan juga waktu untuk keluarga kecilnya itu akan terbayar pada akhirnya. Luffy yang saat ini sudah dikonfirmasi oleh Zunisa secara langsung jika dia adalah the next Joy Boy, semakin memperbesar kemungkinan nih jika di masa depan nanti Luffy akan mendapatkan gelarnya sebagai sang raja dan juga serta membawa kedamaian untuk dunia alias Fajar itu sendiri. Is it make sense? Gimana menurut kalian guys? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai pertemuan dua raja dunia One Piece sendiri yang sudah diramalkan itu, jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.